Selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore Prof. Peter. Kami dari kelompok 4 MSDM M1 semester 3 dengan beranggotakan Ari Ardana, Emmanuel Ricci Efraim, Lorenza Amelia, dan Benedict Galvin Gunawan. Kami akan menganalisis pekerjaan, rekrutmen, dan seleksi. Nah, analisis jabatan yang kami pilih adalah Human Resource Officer. Nah, HR Officer itu bertugas melaksanakan fungsi operasional manajemen sumber daya manusia seperti rekrutmen, administrasi karyawan, penggajian, pelatihan, dan hubungan kerja, guna mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan SDM dalam organisasi. Nama jabatannya itu adalah HR Officer, departemennya Human Resource Department atau HRD, atasan langsungnya adalah HR Manager atau HR Supervisor, bawahan langsungnya itu tidak ada, lokasi kerjanya adalah kantor pusat atau perusahaan itu sendiri. Tugas dan tanggung jawab utama sebagai HR Officer adalah perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, serta manajemen kinerja. Spesifikasi pekerjaan atau job specification terdiri dari kriteria dan keterangan. Untuk pendidikan, minimal S1 jurusan manajemen, psikologi, hukum, ataupun bidang terkait SDM itu sendiri. Pengalaman, minimal 1 tahun di bidang human resource atau administrasi personalia. Keterampilan teknisnya, menguasai administrasi atau HR, rekrutmen, payroll, absensi, BPJS, serta penggunaan aplikasi HRIS. Kemampuan umumnya itu adalah komunikatif, mampu bekerja sama dalam tim, teliti, dan memiliki kemampuan analisis yang baik. Bahasa, mampu berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggris jika menjadi nilai tambah. Kepribadian atau sikap kerjanya itu adalah disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan mampu bekerja di bawah tekanan. Untuk kompetensi yang dibutuhkan dalam HR Officer itu sendiri ada 4. Yang pertama adalah kompetensi teknis. Nah, dalam kompetensi teknis ini yaitu menguasai administrasi personalia seperti absensi, cuti, dan data karyawan. Kedua, kompetensi manajerial, mampu menyusun laporan HR dan mendukung kebijakan HR Manager. Ketiga adalah kompetensi interpersonal, yang mampu membangun hubungan kerja yang harmonis dengan karyawan dan atasan. Keempat, kompetensi pribadi, berorientasi pada hasil dan tanggung jawab terhadap pekerjaan masing-masing. Baik, izin melanjutkan terkait strategi rekrutmen. Yang pertama, ada metode dari online rekrutmen. Untuk penjelasannya, memasang lowongan HR Office di portal karir profesional agar menjangkau kandidat dengan latar belakang SDM atau administrasi. Yang selanjutnya, alasannya pemilihan efektif menjaring kandidat yang memiliki pengalaman dan minat di bidang HRD. Yang selanjutnya, untuk media sosial, menginformasikan lowongan melalui akun resmi perusahaan dari komunitas HR di media sosial. Untuk alasan pemilihannya, menjangkau kandidat muda dan aktif mengikuti tren profesional di bidang HR. Yang selanjutnya ada kampus hiring, yaitu seperti kerjasama dengan universitas mengadakan rekrutmen melalui kampus jurusan manajemen atau psikologi. Untuk alasan pemilihannya mendapatkan kandidat fresh graduate yang potensial dan dapat dibentuk sesuai budaya perusahaannya. Selanjutnya, yang selanjutnya ada employee referral, meminta rekomendasi dari karyawan internal yang mengenal kandidat dengan kemampuan HR yang baik. Untuk alasan pemilihannya, kandidat biasanya lebih cepat beradaptasi karena sudah mengenal sistem dan nilai perusahaannya. Untuk selanjutnya yang terakhir, kerjasama dengan lembaga pelatihan HR atau outsourcing agency. Untuk penjelasannya, bekerjasama dengan lembaga HR profesional untuk mencari kandidat yang sudah memiliki sertifikat atau pengalaman. Untuk alasan pemilihannya, mempercepat proses rekrutmen dan menjamin kualitas kandidat. Nah, untuk alasan pemilihan metodenya, untuk HR Officer, metode rekrutmen yang paling efektif dan paling direkomendasikan, yang pertama ada online rekrutmen, yang selanjutnya ada kampus hiring. Untuk contoh iklannya dapat dilihat untuk digambar mulai dari nama perusahaan, nama jabatan, dan kapan dibutuhkan segera. Selanjutnya. Oke, izin melanjutkan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses seleksi atau selection proses. Ada 3, yaitu tahapan seleksi, yaitu yang pertama seleksi administrasi atau screening CV. Penjelasannya HR menyaring lamaran berdasarkan kualifikasi pendidikan, pengalaman, dan keterampilan HR yang relevan. Tujuan atau alasannya yaitu menyeleksi kandidat yang sesuai dengan persyaratan dasar jabatan. 2, tes kompetensi dasar dan teknis HR. Penjelasannya, kandidat mengikuti tes tertulis atau online mengenai administrasi HR.
Undang-Undang Ketenagakerjaan, payroll, serta logika dan analisis data. Alasannya yaitu menilai kemampuan teknis dan pemahaman dasar kandidat di bidang HR. Yang ketiga ada tes psikologi atau personality test. Penjelasannya mengukur kepribadian atau integritas, ketelitian, serta kemampuan bekerja sama. Alasannya yaitu mengetahui kesesuaian karakter kandidat dengan budaya organisasi. Yang keempat, wawancara HR atau user interview. Dilakukan oleh HR manager atau atasan langsung untuk menggali motivasi, pengalaman, dan kemampuan interpersonal. Alasannya yaitu menilai kompetensi komunikasi, sikap kerja, dan kecocokan dengan tim. Lalu yang kelima ada background check dan reference check. Penjelasannya yaitu mengecek rekam jejak kerja, pendidikan, dan referensi dari tempat kerja sebelumnya. Alasannya yaitu memastikan keaslian data dan juga integritas calon karyawan. 6. Offering dan juga penandatanganan kontrak. Penjelasannya yaitu kandidat yang lolos menerima penawaran kerja dan menandatangani surat perjanjian kerja. Alasannya yaitu menyelesaikan proses administrasi penerimaan karyawan baru. Lalu yang terakhir ada orientation atau onboarding. Karyawan baru diperkenalkan pada budaya kerja, kebijakan HR, dan sistem administrasi perusahaan. Alasannya yaitu membantu adaptasi awal dan efektivitas kerja sejak hari pertama. Nah, contoh formulir seleksinya atau penilaian kandidat yaitu ada pengetahuan tentang administrasi HR dan ketenagakerjaan, kemampuan komunikasi dan interpersonal, ketelitian dan kerapian dalam pekerjaan, penguasaan aplikasi HRIS atau Microsoft Office, sikap kerja seperti disiplin, tanggung jawab, dan integritas, lalu motivasi dan minat bekerja di bidang HR. Nanti akan ada beberapa skor untuk penilaiannya seperti itu. Untuk selanjutnya, contoh alat tes sederhana, memberikan penyelesaian masalah melalui soal studi kasus. Perusahaan sedang mengalami tingkat turnover karyawan yang sangat tinggi pada level staff. Sebagai HR officer, jelaskan langkah-langkah yang akan diambil yaitu yang pertama, penilaian yang diambil, kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Yang kedua, pemahaman terhadap fungsi dan strategi HR. Yang ketiga, kreativitas dalam merancang program SDM. Yang keempat, keterampilan komunikasi dan penyampaian ide. Selanjutnya, kriteria penilaian dan keputusan akhir. Yang pertama, kesesuaian kualifikasi dan pengalaman kerja sebesar 25%. Yang kedua, pemahaman fungsi HR seperti rekrutmen, training, dan hubungan kerja sebesar 25%. Yang ketiga, kemampuan komunikasi dan interpersonal yaitu sebesar 20%. Yang keempat, analisis masalah dan pengambilan keputusan sebesar 20%. Yang terakhir, wawancara akhir sebesar 10%. Kesimpulannya, HR officer berperan penting dalam mengelola rekrutmen, pelatihan, dan retensi karyawan. Metode rekrutmen yang efektif adalah online rekrutmen dan kampus hiring, karena efisien dan menjangkau banyak kandidat potensial. Proses seleksi meliputi administrasi, tes, wawancara, dan keputusan akhir. Penilaian kandidat dilakukan melalui formulir seleksi dan studi kasus. Dengan kriteria seperti analisis masalah, komunikasi, kreativitas, dan pemahaman fungsi HR, kandidat dengan skor 70%, di atas 70% dinyatakan layak diterima. New employee onboarding training. Mike, the first day at a new job. Hi, Mike. The new employee. Yes. Okay, follow me. Today we will have an employee onboarding training. Our training includes company culture, employee handbook, products and services, staff appraisal,
business process, mentoring, teamwork, business etiquette. Evaluate and improve. These 8 part of training contents help employees familiarize company and increase efficiency. Employees with higher motivation will increase productivity and achieve better output. New employee onboarding, train employees from company, teamwork and individual aspects. Employees will know the team and have better cooperation with members. After months, assess and evaluate the performance of new employees. Motivate high-performance employee, and improve employee management. Come be a part of our team.